Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Salam sehat, salam bahagia, salam keberkahan untuk kita semua. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd ya. Teman-teman semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan waktu kesempatan di malam hari ini kita jumpa lagi di webinar dan talkshow spesial Bulan Pendidikan di edisi Thinking ya, teman-teman. Kita dihadirkan lagi oleh Allah, pasti ada maksud baik Allah di sini. Ya, kita mohon kepada Allah, kita dilembutkan hatinya, dilapangkan dada kita, dijernihkan pikiran kita dari apa-apa yang nanti kita dapatkan di malam hari ini bisa terhujam dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian tak lupa ya kita ucapkan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat beliaulah kita mendapatkan kemuliaan insya Allah dunia akhirat ya. Teman-teman, sebelumnya terima kasih ya karena memberikan ruang waktu untuk narasumber, untuk kita dari cabang Stephen Karakter Academy untuk apa ya sebagai wadah zariyah kita ya. Karena setiap sisa umur kita beri yang terbaik ya, kita berikan yang terbaik ya, kebaikan-kebaikan itu yang nantinya bisa insya Allah menolong kita kelak ya. Itu tujuan kita sebetulnya ya. Nah, sekarang sudah ada 21 nih, Bunda Meli ya. Nah, baik, supaya ya acara ini ya malam hari ini kita benar-benar Allah berikan apa ya ibaratnya kelapangan dada kita untuk bisa nerima ini dengan sempurna, dengan baik. Yuk teman-teman, walaupun kita cuma 2 jam, ya kita niatkan hadirnya di malam hari ini dengan mindfulness, hadir utuh sadar penuh di sini kini gitu ya. Walaupun teman-teman off kamera, tapi saya pastikan, saya yakin teman-teman itu niat untuk benar-benar bisa apa mendapatkan sharing ilmu dari Miss Melly sebagai perwakilan dari Thinking ya, teman-temannya. Insya Allah, karena niat itu adalah bagian di dalam diri kita. Nah, sesuai dengan judulnya nih. Judulnya nih ya, temanya kesadaran diri. Ya, ini adalah pola pendidikan si thinking. Ya, inside out. Jadi dari dalam keluar. Gitu ya. Namanya dari dalam itu salah satunya adalah niat. Betul nggak, Ismaili? Niat Betul, kita. yes. Ya, ketika kita berniat pastinya kita pahami dulu maksud dan tujuan apa Zoom malam ini. Ya, kita kenali diri kita, benar ya. Dari kesadaran diri kan pasti kita mengenali diri kita. Ya, udah kita kenali nih ini bermanfaat gak sih malam hari ini gitu ya materinya. Kemudian dari kita kenali, kita pahami, ya kita pahami, kemudian kita niatkan ada di sini. Nah, nanti setelah memang itu datangnya dari dalam diri kita, kan inner, inner atau insight itu sama ya. Inner tuh di dalam diri ya. Saya ingat dengan guru saya, Coach Sony sendiri. Sama, insight juga sebetulnya di dalam diri kita. Kita mengenal diri kita, ya sehingga kita punya niat, punya makna tersendiri gitu ya. Maksud ada di sini, nanti keluarnya adalah action gitu ya. Action itu adalah tindakan kita. Tindakan akhirnya nih, gabung ke Zoom gitu. Ya, karena udah ada dalam diri, akhirnya kita niatkan untuk gabung di Zoom. Insya Allah kalau niatnya udah tulus, udah mindful, Allah beri itu keberkahan ilmu yang ada di dalam kelas ini. Insya Allah ya, Miss Melly ya. Nah, Yes. oke ya. Jadi nanti kita bicara nih tentang insight sama dari dalam terus keluar. Nanti mungkin diberikan perbedaannya seperti apa. Kemudian nanti Miss Melly akan berikan contoh karena sebagai seorang thinker biasanya itu mau tahu tuh dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, outcome-nya seperti apa gitu ya. Betul Miss Ya, Melly. eh, Nah, biasanya kalau masyarakat umum tuh kita kenal dengan integritas. Ya, lu integritas dong. Apa yang ada di hati, apa yang dipikirkan, kemudian action keluar itu harus
sama gitu. Apalagi seorang trainer yang biasanya mendeliberate apa ilmunya, kalau dia cuma ngomong omdo tanpa dia lakukan, nah biasanya kalau udah di dalam dirinya udah oke dia akan action tuh keluarnya. Kita dilihat banget di integritasnya nih, betul nggak? Iya. Kan sebelum Miss Melly nih, biar pada semangat yuk ajak teman-temannya sebelum narasumbernya. Bahkan kalau kita seorang ibu bisa integriti terhadap anaknya atau pasangan kita atau tim kita, si anak tuh melihat benar nggak sih Bunda melakukan apa yang dia minta ke anaknya gitu. Kita sebagai contoh role model buat anak kita. Apalagi orang thinking tuh, kalau nggak sesuai itu harga diri, harga mati, betul nggak Miss Melly? Oh, betul. Betul. Jadi salah satu integrity ya konsisten ya itu adalah salah satu karakteristik ya dasar dari seorang thinking. Apakah karakteristik itu benar-benar hanya sebagai personality tanpa dioptimalkan? Nah, kita mau belajar bagaimana personality seorang thinking itu dioptimalkan. Naik kelas mentality, morality sampai dengan spirituality kita dapatkan. Gitu ya Miss Meli ya. Yes, Nah, betul Masya sekali. Allah. Saya tertarik banget baru baca judulnya aja sudah luar biasa. Ini udah thinking yang keintuitingan nih. Miss Melly golongan darahnya apa sih, Miss? AB. AB, oh AB, Masya Allah. Saya kira AB. Nah, ini teman-teman ya. Makanya semangat banget hadir di sini ya. Ahlinya Miss Melly ini adalah Masya Allah. orang ya, saya Oh, teman-teman mungkin ya ada yang belum kenal. Alhamdulillah sih yang Allah hadirkan untuk sebagai narasumber pasti udah terpilih. Yang milih Allah pokoknya gitu ya. Ya teman-teman, Miss Mary adalah mompreneur ya, founder dan owner dari LKP, lembaga bahasa Inggris, Uncle lembaga Tom bahasa English Inggris Center. ya. UTEK, UTEK itu singkatan dari apa? Uncle Tom English Center. Oh, Uncle Tom, my husband ya. Ya Ya, ampun, luar biasa. Dan LPK PPKG PPGK apa tuh? ya, PPGK. Lembaga Pelatihan Kerja Putra Pakai ah, Putra Pakaya Global Karya Oh, Pakaya ya. Pakaya tahu dari mana? dari Gorontalo, Gorontalo ya. farmnya Uncle Tom. Oke, Masya Allah ya. Kemudian praktisi, inspirator, dan tour leader Umroh Amarah. Banyak banget teman-teman kita nih, Masya Allah. Ketika Allah panggil dari umroh, nanti pulangnya jadi tour leader. Berikutnya udah bawa jamaah. Biasanya gitu ya. Dijiwai gitu ya. Ya. Penggiat dan pesiar atau promotor Steven ya. Salah satunya sebagai amal jariah kita syiarkan ini supaya 3B bertumbuh, berkembang, bermanfaat. Dari wasilah Steven kita juga bisa menjadi 3B dan akhirnya juga bercuan ya, insya Allah. Baik teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya saya kasih layar dan ruang untuk Miss Melly. Tapi sebelumnya Miss Melly supaya teman-teman terus mengajak kawan-kawannya nih, apa Iya. sih Miss Melly ibaratnya outlinernya, intisarinya dari materi yang akan mau disampaikan sama Miss Melly nih. Ya, apa nih? Ya sedikit aja nih biar tambah semangat gitu, Miss. Goalnya aja ya Bunda ya. Iya. Kalau buat saya, goalnya adalah Mm-mm. menjadi pribadi yang ajaib. Wah, Masya Allah. Ajaibnya masih tanda kutip ya, Miss Melly ya. Iya, Oke, nanti ya, ajaib yang seperti apa kita coba ya, nggak sabar nih kita, jangan Masya berlama-lama Allah. lagi ya, Miss Melly ya. Yuk Ya. teman-teman, kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya saya memberikan ruang dan layar untuk Miss Melly. Silakan, Miss Melly. Baik, Bunda, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati pastinya pimpinan Stipin Karakter Academy, Bunda Hera bersama Ayah Jupri dan
Kakak Saskia sebagai admin di sana, yang tadinya saya pikir moderator cantik di sini. Dan juga yang saya hormati pastinya para trainer Stephen yang luar biasa buat saya gemeteran karena di sini adalah banyak banget senior-senior para trainer Stephen yang challenge buat saya untuk sharing sebagai seorang thinking di Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berada di sini. Tadi Bunda Hera bilang, pasti semua karena Allah. Jadi selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam pastinya kita pasti curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang dari alam kegelapan saat ini terang benderang dengan ilmu. Bapak Ibu, teman-teman, promotor Stipin, para trainer, dan juga para tamu undangan, izin saya hanya sharing. Ditunjuk oleh Bunda Hera untuk mengisi atau sharing di edisi kali ini. Pastikan teman-teman bisa menerima saya dan pastikan juga untuk sedikit mengosongkan tangki ilmunya supaya bisa nanti eh, benar-benar menerima kehadiran saya di sini. Siap, teman-teman? Ready. Yes. Nah. Tadi sebenarnya Bunda Hera, alhamdulillah, udah banyak berikan clue-clue gitu. Saya udah sampai gemetar itu udah disebutin Bunda semua. Nanti saya ngomong apa ya gitu kan. Tapi ya itulah serunya. Eh, Teman-teman juga insya Allah salam kenal bagi yang belum kenal. Nama saya Meliani, biasa dipanggil Miss Meli. Kalau teman-teman ngeledek, kenapa aku dipanggil Miss Meli? Karena saya adalah pendamping seorang guru bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kami diamanakan lembaga kursus bahasa Inggris di Bekasi bernama UTEC, Uncle Tom English Center. Jadilah saya Miss Babelan. Karena kami berada di Babelan. Oke, selamat datang ya buat semuanya. Dan salam kenal dari saya, Miss Meli. Tadi Bunda udah kenalkan saya ya. Insya Allah udah pada kenal semua. Oh ya, saya tinggal di Bekasi. Siap. Teman-teman, kali ini saya itu sharing. Pastinya sharing. Bukan semacam para trainer yang jago mentransfer ilmu. Sekali lagi hanya saya sharing. Saya korelasikan dari hasil tes saya seorang thinking dengan kesadaran diri saya. Kesadaran diri dalam apa? Terutama dalam belajar. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tes tipin, eh kenalan dengan saya orang thinking itu, di mana saya adalah salah satu dari 5 kecerdasan yang ada di Stephen, yaitu thinking. Di mana thinking ini logis, rasional, kurang peka katanya, tapi tidak buat thinking yang sudah sadar diri. Dingin katanya, oh no, buat thinking yang sudah sadar diri. Jaga jarak, no, banyak sahabat. Tanya data, of course, karena kita butuh data kalau orang thinking itu mendetail. Kritis, iya, saya banget. Maskulin, iya. Jadi itu eh, yang ada di diri thinking secara garis besar. Nah, thinking ini eksitasi rendah, inhibisinya tinggi, dan kemistrinya adalah tahta. Orang thinking biasanya pasti mengejar posisi number one. Katanya gitu. Tapi begitu saya sadari, iya sih. Dulu waktu saya di kerjaan itu, di level awal gitu, saya selalu mengincar, saya harus di posisi itu. Saya harus di posisi itu. Ternyata waktu itu masih di bawah 2014, 2012 ya. Dan saya kenal Stephen 2012. Baru saya menyadari ke sini-sini, oh iya ya, Stephen memang gue banget gitu. Oke, kita masuk ke bab pertama ya teman-teman. Bab pertama adalah ini saya tidak akan pernah lelah untuk menjadi apa namanya ya, untuk sharing bukan menjadi, untuk sharing tentang kesadaran diri dimanapun saya berada.
Saya selalu sharingkan tentang ini. Karena apa yang sudah saya rasakan, saya pengen orang lain juga tersadarkan. Dan menjadi manusia yang seutuhnya, ibaratnya gitu kan. Karena pegangan kita adalah pastinya kalau saya punya pegangan di surah Al-Imran ayat 114. Di situ tujuan hidup saya yang sebenarnya. Takwa katanya. Terkadang selama ini saya merasa tidak kita menjadi orang yang takwa gitu. Tapi saya belum memaknain sepenuhnya waktu itu. Sebelum kesadaran diri hadir. Nah, makanya dari proses pembelajaran, dari proses eh, ibadahnya, goalsnya ada di sana. Menjadi seseorang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, menjadi seseorang yang gampang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, menjadi seseorang yang bisa menahan emosinya. Itu kalau tidak punya kesadaran diri, rasanya tidak mudah untuk digapai. Maka dari teman-teman, inilah bab pertama tentang kesadaran diri. Insya Allah saya menjadikan diri saya menjadi agent of change gitu. Dari mana? Dari diri saya sendiri dulu. Karena kenapa? Kalau diri saya, terutama anak saya akan melihat benar kata Bunda tadi, tidak usah mengubah dunia, tapi ubah dulu keluarganya, keluarga kecilnya. Jadi dengan saya kesadaran untuk terus belajar, anak saya melihat, suami saya melihat. Jadi otomatis itu akan mempengaruhi mereka untuk ikut polanya saya. Insya Allah. Nah, teman-teman, pastinya teman-teman juga semua udah pada tahu bahwa definisi dari kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengamati, mengenali, dan memahami kondisi batinnya, pikiran, emosi, dan nilai-nilai yang mendasari tindakan dan konteks spiritual dan pendidikan. Kesadaran melibatkan keterhubungan antara hati, akal, atau pikiran, dan tindakan. Oke, ada 3 tingkatan kesadaran diri itu sendiri. Yang pertama adalah kesadaran emosional, yang kedua kesadaran kognitif, yang ketiga adalah kesadaran nilai. Nah, untuk kesadaran emosional, mampu mengenali dan memberi nama pada perasaan yang dirasakan. Jadi, kalau saya seorang thinking, itu sangat mengenali dan saya hadirkan kesadaran penuh bila mana perasaan itu hadir. Kan di dalam benak kita ini terkadang perasaan itu tiba-tiba hadir. Perasaan apa saja? Tiba-tiba sedih, tiba-tiba malas, tiba-tiba kesel, tiba-tiba oh apa tuh? Tiba-tiba benci gitu ya. Tiba-tiba semua tiba-tiba. Tapi jangan lupa di sana ada perasaan kebahagiaan. Kalau saya begitu perasaan-perasaan negatif itu hadir, saya sadari dan saya nikmati, tapi sebentar aja. Sebentar banget. Saya langsung hadirkan kembali kebahagiaan. Saya ingat momen-momen yang membuat saya tersenyum. Momen-momen yang membuat saya bahagia. Jadi perasaan-perasaan yang negatif itu hanya sekelibat saja lewat. Cepat sekali kita ubah menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan saya berharap teman-teman juga bisa praktekkan. Mau MK apapun. Yang kedua adalah kesadaran kognitif. Di mana kesadaran kognitif ini mampu mengamati dan mengevaluasi pola pikir dan keyakinan diri. Yes, saya di sini saya koneksikan dengan ilmu the law of attraction atau ilmu the law of projection. Nah, itu benar-benar saya pelajari penuh di mana apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya ucapkan. Saya yakini itu adalah doa. Saya yakini akan terwujud. Nah, makanya begitu saya mengenal kesadaran diri, selalu dalam hitungan detik bahwa semua yang saya pikirkan
yang saya rasakan dan saya ucapkan itu semua hal yang baik. Dan nyata hasilnya itu terjadi. Masya Allah. Bir. Allahu Akbar. Semangat sekali saya ya. Lanjut ke yang ketiga adalah kesadaran nilai. Di kesadaran nilai ini adalah mampu mengenali apa yang paling penting dan bermakna dalam hidup. Saya Kesadaran ini saya dapatkan setelah saya kembali dan kembali ke Baitullah. Jadi dari 5 langkah rangkaian umroh yang benar-benar membuat saya sadar dan sampai sekarang yang membuat benar-benar mendalam dalam diri saya adalah ritual tawaf. Nah, tapi kita skip dulu ya. Nanti insya Allah kalau waktunya memadai gitu, setelah saya selesaikan materi, nanti akan saya share. Yang model bagaimana Miss yang membuat Miss sadar banget dengan makna dalam hidup gitu. Nah, nanti saya share. Catat aja, ingetin saya ya. Kita lanjutkan dulu saja dan kita masuk ke bab berikutnya yaitu nilai inti diri. Nilai inti diri adalah prinsip atau kualitas batin yang menjadi pedoman dalam membuat keputusan. Menilai tindakan dan menentukan arah hidup pastinya. Nilai-nilai ini biasanya tidak akan pernah berubah, teman-teman. Meski konteks hidupnya berubah. Insya Allah ya. Itu definisi dari nilai inti diri. Dan fungsi dari nilai inti diri itu, ala-ala saya nih, sebagai kompas batin dalam proses pembelajaran. Menjadi pondasi karakter dan integritas. Tadi Bunda udah lihat. Udah bilang, benar. Itu kita sangat menjaga integritas. Kalau saya jadi ASN, kayaknya saya benar-benar tidak akan pernah bisa disogok dalam hal apapun. Wih, mantap. Terus mendorong makna dan keutuhan dalam belajar maupun mengajar. Nah, itu fungsinya. Jadi kita insya Allah akan belajar bareng mengenali diri itu. Nah, kenal diri diversuskan dengan keteguhan belajar. Ini karena berkenaan dengan atau berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional ya teman-teman. Jadi kalau saya tuh yakin diri, udah kenal diri saya, tahu tujuan belajar saya, jadi proses belajarnya itu menjadi sangat fokus, tahan banting, dan bermakna. Saya ada cerita dikit. Di sini mungkin ada teman-teman saya yang hadir ya di komunitas kajian saya, kajian komunitas kajian ya kami. Jadi kalau ada misalnya kajian di mana, kita berangkat bareng tuh gitu. Enak banget mereka Bunda dan teman-teman. Karena kenapa? Saya itu selalu yang merisume hasil kajian tersebut. Jadi teman-teman itu enak banget begitu. Miss, eh, rekapannya dong atau nutulen. Karena itu mereka udah langganan, udah terbiasa. Jadi saya memang selalu dan kalau yang berteman di Facebook saya, oh ya akun saya sama ya, Meliani Matsuri. Itu saya suka abadikan di sana gitu. Supaya memang untuk belajar bareng lah tujuannya gitu. Jadi saya bilang udah lihat tuh ada di FB gitu. Jadi kadang juga ada grup kita juga saya share. Itulah eh saya gitu seorang thinking yang sadar banget ya gitu kalau belajar itu penuh dengan kesadaran tapi buat saya dengan siapapun belajarnya dengan ustadz atau ustazah, trainer, dengan siapapun belajarnya pastikan itu akan mengubah diri kita atau sangat akan membuat kita jago menilai diri kita. Jadi nilai orang lain no. Jadi kita akan jago menilai diri kita, insya Allah. Kalau saya juga sharing ke teman-teman di kajian itu. Jadi nilai dirimu sendiri gitu. Wah mantap nih Miss. Gitu. Ya terus pendidikan sebagai jalan pulang kalau buat saya. Jadi saya itu alhamdulillah punya suami, Uncle Tom. Saya pun banyak belajar dari beliau. Beliau itu belajar apapun sampai di level trainer. Jadi ya saya gratis belajar belajar sama beliau.
Cuman saya tidak ada sertifikasi kayak gitu. Tapi ilmunya gratis banget dari Uncle Tom. Dan juga saya menjadi asisten beliau mengisi dimanapun di instansi pemerintah, di swasta, itu saya selalu ngintil. Dan biasanya kalau acaranya misalnya di luar gitu, digabung dengan capacity building, personality development gitu. Dan untuk bagian luarnya itu saya gitu. Itu serunya. Jadi sama Uncle Tom ini belajar bareng selalu. Dan buat saya betul, pendidikan sebagai jalan pulang ke diri saya. Pendidikan bukan hanya eh buat saya itu belajar dimanapun dengan siapapun ya teman-teman. Jadi pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan gitu. Tapi transformasi batin, jalan pulang menuju jati diri yang sejati. Itu kalau buat saya. Jadi kalau sekarang lebih banyak ke kajian-kajian, ustadz, ustazah. Jadi saya memahaminya itu. Saya kadang berpikir, berapa lama ya Allah kasih saya di dunia ini. Dan saya seperti juga punya kewajiban. Apa yang saya tahu sedikit gitu. Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi minimal apa yang saya alami gitu. Lebih tepatnya itu. Apa yang saya alami, saya bersedia ya Allah sharing kepada siapapun. Dan itu kayak sudah janji diri lah gitu insya Allah. Nah, di Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional ini, saya refleksikan diri saya bahwa bukan sekedar peringatan gitu, tetapi momentum untuk menyadari bahwa pendidikan bangsa dimulai dari kebangkitan kesadaran individu. Kenal diri adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap potensi manusia sebagai khalifah di bumi. Itu kalau saya eh, di sekarang ini ya kita Hari Pendidikan Nasional, di Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah. Nah, teman-teman, kita masuk di bab berikutnya. Bab di mana si thinking itu sendiri. Memahami thinking inside out. Pendekatan berpikir dan bertindak dimulai dari dalam diri, yakni dari kesadaran, niat, nilai, makna, makna personal, kemudian memancar dia keluar dalam bentuk ekspresi dan tindakan. Itu sebenarnya thinking yang udah sadar diri. Jadi itu saya udah jalanin gitu, teman-teman. Jadi saya itu benar-benar apa namanya ya, A A B B gitu. Jadi apa yang di dalam hati, dalam pikiran saya itu. Dan memang semua yang ada di dalam pikiran dan hati ini, saya berusaha semua yang berbunga gitu, yang baik, yang indah, yang friendly berarti gitu. Makanya saya tuh sudah mematahkan thinking yang dingin itu, thinking yang bla bla bla. Dan saya sangat memegang penuh dari Stephen bilang, kekuranganmu adalah kekuatanmu. Jadi kekurangan-kekurangan itu tidak jadi pembenaran. Tidak jadi pembenaran, benar-benar saya jadikan kekuatan gitu. That's not me, gitu ya, keren banget tuh. Wah, thinking. Nah, mari kita lihat bareng-bareng inside out kita versuskan dengan outside in dalam aspek arah transformasi, teman-teman. Kalau inside out itu dari dalam keluar diri kita baru ke dunia gitu. Nah, kalau yang outside in dari luar dia ke dalam. Wah, ini bahaya banget nih. Sadari teman-teman. Mungkin dulu ya saya 15 tahun yang lalu gitu. Begitu dapat informasi tentang tahu nggak? Mereka kan dia kan ngomongin lo gini 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 gitu. Saya sangat cepat dulu bereaksi teman-teman. Itu thinking yang dulu gitu. Bahkan belum kenal thinking, Deng. Jadi cepat bereaksi dan emosionalnya tidak bisa terkendali. Ini bahaya banget. Jadi kalau kalau kita masih di area sini, kita jauh dari dengan kata kesadaran diri.
Jadi kalau kita sudah sadar diri, kita tingkatkan yang namanya eh, identitas, peran yang seadanya gitu. Biasanya kalau disebut nama kita dengan siapapun itu, kita sudah tidak bergeming. Alias kita biasa saja. Itu hanya sekedar nama kok. Mau dibilang Miss Melly bla 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 bla. Miss Melly itu la 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 la. Tidak akan terpengaruh. Insya Allah. Saya sudah mengalami itu dan saya malah tersenyum sekarang ini. Tapi kalau saya 15 tahun yang lalu, golok keluar. Itu bahaya kan gitu. Nah, insya Allah semakin kita benar-benar sadar atas pendidikan, kita terus belajar dengan siapapun gitu. Jadi lahirlah ini. Salah satu yang membuat saya sadar betul itu adalah selain Stephen number one ya membuat saya sadar dan terus belajar yang akhirnya eh tersadarkan dengan tawaf saya di Baitullah. Baru di aspek fokus. Nah, inside out itu kesadaran, niat, nilai makna itu memang sudah dari dalam. Jadi mau kita introvert, extrovert, hasil MK-nya kita, pastikan kita sadar bahwa itu benar-benar aku yang menggerakkan dari dalam. Jadi sadari gitu. Kalau kita malas sadarin menjadi semangat gitu. Nah, kalau outside ini dia target, prosedur, hasil, impresi. Nah, itu coba masih di mana kita? Teman-teman lihat ya diri kita ya. Terus kalau di aspek kekuatan pendorong, inside out ini dia komitmen batin dan nilai pribadi. Kalau outside in, tekanan eksternal dan ekspektasinya tuh sosial. Butuh validasi. Ah, lihat tuh, cek diri kita. Butuh validasi orang nggak gitu. Kalau kita sudah minta penilaiannya hanya dari Allah, tidak perlu dari orang, insya Allah berarti udah inside out, teman-teman. Nah, kalau dari aspek gaya pembelajaran, refleksi, makna, dan partisipatif untuk inside out. Tapi kalau untuk outside in, itu informatif, prosedural, dan kompetitif. Dari aspek kepemimpinan, inside out itu inspiratif, otentik, berkarakter, jelas. Jadi apalagi thinking, itu otentik banget. Jadi diri sendiri. Jadi tidak meniru siapapun. Nah, kalau outside in itu instruktif, manipulatif bahkan berdasarkan posisi gitu. Jadi cek ya diri kita insya Allah ya teman-teman ya. Eh, kita sadarin aja kita masing-masing lah. Mau MK apapun itu. Pastikan diri kita best of me versi kita masing-masing. Terus kita lanjut ke model conceptual thinking inside out. Yang pertama itu adalah awareness atau kesadaran diri. Kesadaran terhadap siapa saya, dari mana saya berasal, dan untuk apa saya belajar atau mengajar atau berbuat. Baru yang keduanya adalah niat. Yang kedua adalah niat. Tindakan dan ilmu harus dilandasi dengan niat yang jernih dan sadar. Tadi Bunda juga udah spill ya. Itu yang memang harus dari dalam. Baru meaning atau makna. Jembatan antara batin dan tindakan. Itu harus sama. Insya Allah kalau kita udah punya kesadaran diri, ini gampang kita jalanin. Yang terakhir itu adalah ekspresi dan tindakan kita menciptakan ekspresi yang utuh dan otentik, bukan sekedar pencitraan. Betul. Capek kalau hidup kita penuh dengan pencitraan. Jadilah orang apa adanya, otentik gitu. Jadi walaupun mau MK sensing sekalipun ya, saya bilang ke anak saya yang dua-duanya sensing, yang nomor 2 dan nomor 3, saya bilang kamu boleh meniru dan mengamati orang-orang, mungkin bisa menjadi menginspirasi kakak Alia dan Ade Rapa. Tapi pastikan
Jadi dirimu sendiri ya nak, gitu. Jadi otentik dia gitu. Jadi walaupun misalnya kakak Alia itu sensing, bisa ATP gitu kan. Dia mengamati, tiru dan plek gitu sama. Tapi itu bisa dengan kesadaran diri, kakak bisa menggali dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Kata anak saya, siap mah. Gitu. Lanjut kita di thinking sebagai mesin kecerdasan. Jadi seperti teman-teman udah tahu semua ini kan, thinking itu logis, secara logika kan logis, analitis, struktur, terorganisasi dan tertata betul. Tapi untuk thinking yang sudah sadar diri ada toleransi lah. Saya udah tidak sekeras dulu. Terus objektivitas, melihat sesuatu dengan jernih tanpa bias emosional. Nah, ini mau MK apapun haruslah kita. Jadi kalau lahir apa datangnya emosi itu dimaknain dulu. Jadi jangan terpancing gitu. Kalau contoh nih, saya sama Uncle Tom di dalam mobil, tiba-tiba beliau disalip gitu dengan mobil lain atau dengan motor gitu. Kan langsung biasanya feeling ini kan bereaksinya cepet gitu. Dia kalau perlu dibuka kaca, diteriakin atau enggak ikutan balap juga gitu. Saya tinggal begini aja ke Uncle. Uncle, udah. Nanti kalau Uncle buka kacanya, ternyata begitu dia buka, Uncle, Miss Melly, ternyata orang tua murid. Ayo bagaimana? Ah bisa aja loh gitu. Jadi dia yang tadinya emosinya bagaimana langsung reda gitu teman-teman. Terus kadang juga saya bilang, pasti yang nyopir itu lagi kebelet banget. Jadi dia buru-buru. Nah itulah fungsi saya di samping Uncle Tom kalau dari kendaraan. Ya insya Allah. Jadi benar-benar bisa menekan emosional. Lanjut yang keempat adalah refleksi. Merenungkan sebelum bertindak pasti. Nah itu tadi yang contohnya tadi. Jadi selalu merenung dulu sebelum bertindak. Itulah thinking. Tapi saya tularkan kepada semua anak-anak saya. Yang notabene yang pertama feeling. Sama dengan Uncle Tom. Alia dan Rafa nomor 2, 3 adalah sensing. Jadi selalu ini saya bilang. Jadi kalau mau bertindak nak, ngomong dulu. Ini renungkan dulu. Adek sekarang ini posisi SMA. Cowok remaja lumayan kalau ada gesekan sedikit emosionalnya bisa nggak terkendali. Saya bilang kamu mau nakal boleh, mau sok-sokan boleh, tapi lihat dulu ya nak, kira-kira efeknya ke keluarga misalnya. Nggak usah jauh-jauh deh ke mama papa gitu. Ternyata misalnya kamu berantem dengan si A, ternyata tetangganya itu les di UTEK misalnya. Kenal mama, kenal papa gitu. Jadi anak saya itu saya sadarkan dengan contoh-contoh yang simpel aja. Jadi akhirnya, iya ma, insya Allah ma, ingat itu ya nak gitu. Jadi dia pernah pulang-pulang bilang katanya aku tuh hari ini menahan emosi mama gitu. Jadi insya Allah dengan kita selalu berkomunikasi, anak-anak itu akan mengikuti kita pastinya. Nah, lanjut ke genetika kepribadian thinking introvert. Allah saya ya, sekali lagi. Suka memproses informasi secara internal dan mendalam. Betul teman-teman. Menilai kebenaran berdasarkan prinsip atau struktur logis dalam diri saya. Lebih memilih menganalisa daripada berbicara. Gitu. Kecuali yang saat ini dikasih bunda bicara ya. Cenderung pendiam memang, tapi sangat reflektif dan berprinsip gitu. Itulah thinking. Seru juga ya thinking ini. Lanjut ke relevansinya dalam pendidikan ya. Thinking introvert itu ada Sultan ya. Kita sama ya Sultan. Terus belajar ya sayang. Yes. Cenderung membutuhkan waktu untuk merenung, menyusun logika kita sendiri. Nggak tahu nih, rasakan yang teman-teman thinking di sini. Dan thinking introvert itu belajar lebih dalam melalui pertanyaan yang reflektif, bukan perintah atau tekanan. Berasa nggak yang thinking nih? Terus thinking introvert juga wajib diberi ruang untuk berpikir dan mengekspresikan dirinya secara otentik, bukan dipaksa meniru cara orang lain berpikir. Yes,
Itu Uncle Tom tahu banget saya. Untungnya kalau kita belajar bareng satu keluarga itu dan juga tes satu keluarga keuntungannya itu. Jadi alhamdulillah insya Allah saling memahami satu sama lain. Nah, kita lanjut ini di posisi yang terakhir ya, di studi kasus pola pembelajaran. Mudah-mudahan kita lihat nih teman-teman, benar gak ya yang terjadi gitu. Jadi untuk individu A itu adalah outside in, individu B adalah inside out. Kita lihat di individu A ini, outside in ini fokus menyelesaikan materi dia. Sedangkan kalau yang individu B, si inside out, dia fokus membangkitkan makna belajar. Si individu A ini menilai pembelajaran dari angka. Kalau outside in ya. Tapi kalau inside out menilai pembelajaran dari proses dan keterlibatan. Terus kalau outside in memotivasi dengan hukuman atau hadiah. Kalau inside out memotivasi dengan kesadaran dan nilai. Outside in meniru gaya guru lain. Kalau inside out menemukan gaya otentik dari dalam dirinya. Outside in menuntut perubahan pembelajaran. Kalau dari inside out memulai dengan perubahan dirinya sendiri. Masya Allah. Oke, teman-teman, kesimpulan saya, sharing saya pada malam hari ini, di Hari Pendidikan Nasional dan di Hari Kebangkitan Nasional, bukan hanya soal reformasi sistem pendidikan kita, tapi tentang menghidupkan kembali cara berpikir para pendidik dan pembelajar. Salah. So, change begin from the inside. Insya Allah ya semuanya. Kalau kata omnya Uncle Tom, if you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. So everybody, teman-teman yang ada di dalam room ini, do you want change? Buka suaranya. Jawab kalau saya bilang, do you want to change? Bilang, yes, Yes, I I can. do. Yes, Yes, I I do. can, Bun, biar Yes, Yes, I seragam I ya. can. do. Oke. Okay. Everybody, do you want to change? Yes, Yes, I I Yes, can. I can. can. I Belum. do. Auranya semangatnya belum. Kalau memang mau tuh, yes, I can gitu ya. Oke, siap Oke. ya. Yes. Oke, siap. Kalau perlu kameranya dibuka ya, gitu Ayo semuanya dibuka. untuk semangat Kalau kita mau semua. berubah ya. Yes, insya Allah. Oke, everybody, do you want change? Yes. Yes, Yes, I I can. can. Mantap, tepuk tangan buat kita semua dong. Keren. Teman-teman, Masya Allah. kenapa harus kita mulai dari diri kita? Karena teman-teman juga pasti semua sudah tahu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Itu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kebangkitan sejati adalah ketika bangsa ini berpikir dan bertindak dari dalam diri, dalam hati, dari nilai, dari akhlak. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, itu dari saya. Sebelum saya kembalikan ke Bunda sebagai moderator. Bun, saya tidak meminta teman-teman untuk bertanya. Tapi saya minta teman-teman untuk speak up. Apa kira-kira yang didapat dari sharingnya Miss Melly malam ini? Adakah? Atau memang aku juga udah sadar diri Miss, Bunda. Dan yang saya alami ini gitu. Atau apa yang didapat dari yang tadi dari seorang thinking yang mempunyai kesadaran diri yang saya sharingkan kepada teman-teman. Saya kembalikan ke Bunda ya Bun. Jadi tanya insight-nya apa Ibu dari teman-teman. Silakan. Era. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, seorang thinking yang sistematis,
tegas ya. Nah, ini ciri khas banget nih, thinking yang sejati, thinking yang sudah naik level. Jadi teman-teman sedikit ya, saya rangkum sedikit ya. Jadi dari apa yang disampaikan Miss Meli tadi ya, jadi kalau kita sudah ada di level yang tinggi, yang tidak apa kata orang gitu ya. Tadi di awal Miss Meli memperlihatkan karakter dasar si thinking itu. Jadi ada yang yes saya dan ada yang no katanya gitu. Kenapa Oke. begitu tegas saya bilang no? Karena mau naik kelas. Ketika kita naik kelas, naik makom, nanti kekurangan kita akan ditutupi oleh kelebihan. Jadi bukannya kita tidak apa ya, tidak menolak tidak, tapi karena kita mengoptimalkan diri kita sehingga kekurangan yang tadi itu bukan saya, itu tertutupi oleh kelebihan, gitu ya. Nih. Jadi teman-teman, ketika kita berada di level spirituality, insya Allah, yang tadinya bukan saya, kok jadi saya, itu sudah menjadi daya jalan. Miss Melly yang katanya nggak terlalu peduli dengan lingkungan, kenapa jadi peduli saya? Karena sudah menjadi daya jalannya seorang thinking yang levelnya sudah tidak di personality lagi, gitu Miss Melly. Insya Ya Allah, karena Masya kita Allah. belajar KKM, ya KKM. Kenapa begini, kenapa begitu? Daripada ada pertanyaan yang masih di dalam hati, kok begini, kok apa yang disampaikan ini bukan gitu. Itu karena masih di level personality gitu ya. Karena Ya. kita sadar diri, memaknai diri, kemudian niat kita tulus, ya kita sadar mensyukuri apa yang Allah berikan, kita optimalkan sehingga kekurangan itu ditutupi oleh kelebihan. Gitu ya Miss Meli ya. Yes, Oke, Masya Allah. ya itu makna yang saya dapatkan dari Miss Meli ya. Jadi kalau kita dikatakan Stephen itu personality genetik itu level dasar. Ketika level yang paling tinggi udah di dalam diri, nggak lagi tuh perlu namanya apa pujian, apalagi tekanan nggak ada karena Validasi. udah di dalam dirinya gitu loh. Ya teman-teman, baik teman-teman, apa yang disampaikan Miss Meli luar biasa. Ini pembelajaran yang unik ya, yang berbeda dari yang kebanyakan ya teman-teman. Ini tujuan memang kita belajar di sini kita sharing ya. Jadi teman-teman, apa yang tadi disampaikan Miss Melly, kepingin nih Miss Melly apa sih memaknai materi yang tadi disampaikan, gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan, gitu ya, dari yang kita pelajari ini. Boleh silakan, ada nggak insight ya, hikmah yang teman-teman dapatkan dari materi yang dijabarkan ini? Ayo silakan, Silakan teman-teman. silakan teman-teman. Ayo, saya belum melihat chat ya, kolom chat ya. Tapi saya kepingin langsung ya, raise hand ya. Iya, Langsung speak up. Nah, ayo iya, silakan. iya Kita nih teman-teman. sama-sama sharing ya, sama-sama belajar ya teman-teman ya. Iya, Ini betul. Mau MK tujuannya apapun ya apa kan? nggak banyak-banyak, tapi teman-teman menikmati. Oke, silakan. Silakan Boleh? teman-teman. Oh, Bunda Titi, silakan Bunda Titi ada raise hand. Yes. Mic-nya di on kan? Bunda Titi, Bunda Titi raise hand. Mau speak up kah? Mic-nya di on kan? Mic-nya ya. Ya, bisa dibantu Saskia di on kan? Mana benar titik? Oke, mana benar titiknya? Salah pencet jangan. Salah benar. Ini, Oke, sambil menunggu ya. Oh itu ada, Bun, benar ya, titik? ya. Ya, boleh Ini silakan. salut ya, luar biasa. Maksudnya itu eh, apa ya? Begitu tegas, tapi luwes gitu ya. Jadi eh, tegas tapi luwes, artinya itu punya prinsip, tapi bisa eh, mengajak orang lain itu, maksudnya bisa menyesuaikan dengan orang lain dan jadinya baik gitulah. Nah, ini yang perlu saya pengen belajar, artinya ada ketegasan dalam diri, karena saya sebagai insting itu banyak ragu-ragunya gitu. Jadi
saya terima kasih malam ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan kalau saya mau mengikuti, tentu bekerja sangat keras gitulah untuk menyesuaikan, artinya untuk meninggalkan keraguan-raguan saya. Demikian saja Bunda Hera. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda Titi, Miss Meli. Ini Bunda Titi mau belajar sebagai seorang insting supaya bisa tadi apa kesadaran dirinya gitu ya. Bener-bener apa menjadikan udah naik lah walaupun Bunda Titi mah ini merendah sih sebetulnya ya. Iya, iya. Tapi karena insting ini ya, kadang-kadang yang serba bisa ini Iya. mungkin ada sedikit kepenginnya bantu banyak orang gitu sehingga tidak selesai atau gimana. Silakan Miss Mary, mungkin Oh, ada pengalaman terkait ini. ya, pengalaman ya tadi yang saya janji kayaknya Bu Titi. Itu Iya. Ya. kalau Bu Mm-mm. Titi mah Mm-mm. insting itu gampang lah ya untuk sadar diri sebenarnya. Hmm. Karena Iya. punya kelebihan yang luar biasa seorang Masya insting. Allah. Tapi kalau thinking ini, tapi saya dapatkan dari pengalaman saya ke kesadaran diri saya itu benar-benar muncul yang luar biasa selain saya sudah tahu dari Stephen siapa saya. Kenal banget dari Stephen. Tapi kalau secara spiritual saya dapatkan waktu saya berangkat umroh itu di yang berangkat umroh yang kedua. Hmm. Bagaimana saya memaknai dari simbol-simbol yang Allah titipkan atau Allah tempatkan yang berada di sekitaran Ka'bah. Mohon maaf kalau teman-teman di sini ada yang non-Muslim ya, saya cerita saja gitu. Eh, Hmm. di mana saya memaknai bahwa batu Hajar Aswad itu apa ya maksudnya ya? Allah kira-kira menitip pesan apa buat saya gitu. Jadi ke diri saya bertanya gitu. Tapi begitu saya maknain, ternyata Allah itu memberikan simbol Hajar Aswad itu adalah seorang perempuan, simbol dari seorang perempuan. Siapa Hmm. perempuan itu? Saya langsung teringat ibu saya. Orang yang paling hebat di dunia ini buat saya. Siapa lagi perempuan itu? Saya sendiri ternyata. Ibu dari anak-anak saya. Istri dari suami saya. Dan situ saya tersadar bahwa apa sih tugas saya seorang ibu, seorang anak, seorang istri. Yang sebelum itu mungkin saya pernah kan sharing waktu Uncle Tom di Ramadan. Saya belum memaknain siapa seorang ibu itu. Selalu mengeluh tiap hari dengan anak-anak yang kesibukan belajar mau sekolah saja bisa jadi keluhan. Dengan suami keluhan, dengan siapapun jadi keluhan. Tapi begitu saya tersadar bahwa Allah kasih simbol Hajar Aswad adalah kemuliaan dari seorang perempuan. Di situ yang teringat sama saya adalah ibu saya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan seorang ibu yang hebat buat hamba. Hamba bisa berdiri di sini karena ibu hamba yang hebat. Dan ya Allah, saya menerima tugas saya sebagai seorang ibu dari anak-anak saya. Saya berjanji itu dalam diri saya. Saya akan menjadi seorang ibu yang memfasilitasi mereka belajar dan menjadi seorang istri yang insya Allah saling mengerti satu sama lain. Sadar itu muncul dari diri saya. Baru saya lihat bergeser sedikit di setelah itu ada makom Ibrahim. Saya bertanya lagi apa maksudnya ya? Tapi saya memaknai makom Ibrahim adalah simbol dari seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Ayah kita. Ayahku, bapakku. Siapa lagi? Suamiku. Tersadar penuh saya. Rasa syukur mempunyai seorang ayah yang hebat. Tapi ayah saya sudah tiada. Saya doakan jannah untuknya. Begitu juga dengan ayah-ayah, bunda-bunda dari teman-teman semua. Saya bersyukur luar biasa dengan kekurangan dan kelebihan suami saya. Saya bayangkan perjuangan dia untuk keluarga, buat saya dan anak-anak. Semenjak itu saya tidak pernah lagi mau berdebat sama suami saya. Saya tidak mau lagi berkata yang menyinggung perasaannya. Saya menjaga itu sangat.
tersadarkan saya. Bergeser sedikit Bunda Titi, di situ ada Hijr Ismail. Di situ disadarkan lagi saya. Apa sih maksudnya? Ternyata Hijr Ismail adalah simbol dari seorang anak. Siapa anak itu? Jangan dulu menuntut anak kita untuk menjadi syafaat buat kita. Tapi saya berpikir, aku berarti yang harus menjadi syafaat buat kedua orang tuaku. Iya, iya. Jadi saya dulu, setiap ibadah yang saya lakukan misalnya, saya selalu sebut nama kedua orang tua saya yang sudah tiada. Selalu. Jadi saya selalu pengen membuka Al-Quran gitu, walaupun masih terus proses belajar. Tapi itulah keajaibannya Al-Quran. Semakin saya pengen belajar, semakin keajaiban itu hadir. Selalu saya sebutkan ibu saya dengan nama lengkap. Fulan bin Fulan, Bulan binti Fulan. Itu tersadar luar biasa Bu Titi. Dan saya kata Allah, saya nyadar lagi melihat lagi putaran. Orang berputar 7 putaran di Ka'bah. Saya mikir kenapa ya mutarnya kok sebalikan dari arah jarum jam. Ternyata saya dapat teguran dari Allah katanya. Meli, sehebat apapun kamu di dunia ini. Secantik apapun, sekaya apapun, kamu akan kembali kepadaku. Itu makna kamu tawab. Bukan maju Meli, tapi mundur katanya. Di situ saya langsung, ya Allah, suatu saat nanti jika hamba kembali kepadamu, kembalikan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang saya minta. Kesadaran ini insya Allah bisa menular kepada teman-teman semua ya. Amin. Itu yang saya rasakan Bu Titi. Iya, Insya iya, Allah iya. kita akan menjadi ibu-ibu yang hebat buat anak-anak kita. Amin, Jadi istri amin, yang hebat untuk suami kita. Tanpa amin. perdebatan yang tidak ada artinya sebenarnya. Harus menjemput kebahagiaan Bu Titi. Bunda Iya, Hera. Masya Masya Allah, Allah. luar biasa ya. Masya Allah, terima kasih. Ya Allah. Ya, Masya Allah ya. Kadang-kadang Allah itu memang menghadirkan sesuatu, kita banyak berilmu dari manapun. Terkadang kapan itu benar-benar bisa menyentuh hati kita. Membuat kita berubah menjadi lebih baik, kita tidak pernah tahu dari lisan siapa. Ya kawan-kawannya, makanya terus-terus kita mengosongkan tangki kita, tangki ilmu kita, karena ada di luaran sana banyak sekali yang kadang-kadang kita disapa, diingatkan dari orang-orang yang kadang-kadang kita belum begitu kenal, tapi ternyata Allah yang menghadirkan ini semua. Masya Allah Bunda Meli, luar biasa ya ini ilmu saya juga eh, eh, apa ya eh, ini jadi ilmu juga sehingga kita mudah-mudahan ya Allah kita berdoa yang hadir semua di sini Allah panggil lagi untuk Amin, umroh untuk haji ya amin. Insya Allah tahun ini secepatnya Amin. ya Amin. amin Allahumma amin ya oke lanjut ya terima kasih Bunda Meli ada Yes. lagi teman-teman yang mau sharing ya apa yang Yes. didapatkan ya insight atau hikmah dari ilmu yang di-sharing malam hari ini silakan. Silakan teman-teman. Lebih speak up, lebih keren. Iya, Infonya. Masya Allah ya. Emang ini tadi insting ya, insting cepet banget mengambil insight gitu ya. Ya, apa simple, simple city-nya, komprehensifnya. Oke, silakan. Siapa yuk yang mau? Nanti paksawan, relawan ini kesempatan teman-teman ya. Ini banyak apa? Benar-benar ini vibrasinya saya rasakan luar biasa di sini teman-teman. Ayo. Sultan mau ngomong? Boleh, Sultan boleh, boleh ya, Bang Titan. Nah, siapa lagi di sini? Bu Yuli. Boleh Lagi deh, ngomong, Miss. Saya siapa pengen dulu? ngasih. Siapa duluan, Mas Sultan aja duluan. Oh, Mas, Ya, Mas Sultan dulu. Oke, Mas Sultan ya, dulu apa? Siapa dulu? ya. Mas Sultan, Mas Siapa Sultan. dulu? Mas Sultan, Saya mau. dulu. Oke, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya sebagai thinking suka banget dengan materi yang kesadaran diri ini. Karena Hmm. pas ini sedikit cerita aja dan sharing juga. Iya sayang. Pas setelah Lebaran, kan saya kan juga bertamu ke rumah Miss Melly sama Uncle Tom. Masya Hmm. Allah, iya sayang. Di situ ngedenger ini sama materi tentang kesadaran diri ini. Jadi yang dimana kan kalau orang thinking kan benar-benar dia mengejar tahta ya, jabatan.
chemistry-nya, yang dimana mainnya di peran kan di situ. Terus saya pikir-pikir lagi, kalau dari kesadaran diri ini dibandingin inside out sama outside out, itu saya ngerasa berarti peran ini sebenarnya apa ya? eh, Lumayan buruk juga kalau 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 apa kalau misalnya kita terus berfokus kepada peran itu sendiri. Lebih baik ngebenerin identitas dirinya terlebih dahulu gitu loh, dari dalam dirinya terlebih dahulu. Terus terkait apa namanya? Pokoknya tentang materi kesadaran diri ini saya juga udah ngerasain Miss 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 Meli Ya, semenjak umroh bareng juga bulan Januari Masya Allah. itu eh apa ya? Susah diucapin Miss Meli. Saya juga kagum sendiri sama kesadaran diri gitu Miss Meli. Masya Allah, Masya Allah. Yes. Terus berkembang dan bertumbuh, Sultan. Ya. Keren. Gitu aja Miss. Iya, Oke, sayang. Masya Allah, luar biasa ya. Sekedar info aja, ini Sultan ini, Mas Sultan ini rekomendasi untuk mengenal Stephen lebih dalam itu dari keluarganya Miss Melly. Iya, Jadi alhamdulillah jariahnya udah jalan nih. Dari Masya Allah. Miss Melly, sekarang Mas Sultan juga banyak tes-tes. Itu semuanya berangkat dari kesadaran diri. Ya kesadaran diri, aku harus lebih baik, makanya menuntut ilmu. Orang thinking ini kalau datanya, literasinya nggak banyak, rasanya nggak puas ketika dia harus speak up. Nah, salah satunya dengan berilmu, ya bertanya atau langsung ikut kelasnya menjadi lebih mantap dan sabar gitu. Memang kalau di Stephen Karakter Academy ya maksudnya kita memang apa ya sudah berpengalaman gitu. Jadinya dari promotor, kemudian dari kita kemudian jadi cabang. Pertama dari user ya, terus terus sampai kita menjadi pengedar ya, pengedar gitu ya. Nah, insya Allah maksud masuk orang yang akhirnya terakhir ada pertanyaan nggak? Nggak ada, semuanya sudah kejawab. Begitu ya maksudnya, sudah terjawab semuanya. Makanya sabar. Akhirnya karena kita pengalaman step by step gitu loh. Akhirnya kejawab semua. Begitu ya maksudnya. Iya Bunda, benar Bunda. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Mas Sultan ya. Ini juga jariah untuk teman-teman yang memperkenalkan konsep Steven nantinya. Oke, baik sekarang Bang Titan mana Bang Titan tadi? Bang Titan Ayo, nih Bang Titan. termasuk yang aktif Halo. ini. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, ya ini Yang tadi sama mau insight, berbagi ya, berbagi ya insight dalam hal ini. berbagi aja. Iya Bismillah. berbagi. Assalamualaikum Miss Meli. Waalaikumsalam. Berbagi aja. Iya, Ya. silakan Mas. Insya Allah ini sinyalnya kurang bagus, mohon maaf. Insya Allah beneran. Ya saya cukup kaget tadi sampai kadang-kadang Miss Meli cerita sampai kadang-kadang orang feeling kan gampang cengeng ya sampai neteskan air mata tadi itu neteskan air mata karena kan kok ini kok apalagi tinggi introvert yang saya tahu kan raja teganya luar biasa gitu loh. Kok mau berbagi banget gitu loh. Kayak bagi rangkuman ke teman-teman gitu loh. Biasanya kan kalau thinking itu kan saya tahu, ih kamu kok gak pinter ya? Maksudnya yang saya tahu, yang saya lihat, kok kamu gak pinter, kamu udah jadi sendiri dong gitu loh, gitu biasanya gitu. Ih kok gak paham-paham, biasa gitu kan bahasa gitu ya. Kok gak paham-paham, gak paham lagi gitu loh. Gitu, gak pinter-pinter. Tadi ya, saya kaget juga dengan cerita Uncle Tom mobil, disalib, kok usun banget ya. Mungkin tuh anak muridnya guru les gitu loh. Ya saya kan tingginya itu terkenal dengan apa? Suzon ya mohon maaf ya, waspada, curigaan gitu loh gitu. Kok bisa yang feeling apa, yang feeling Uncle Tom yang feeling api, kok bisa reda sama besi gitu, jarang-jarang gitu. Kaget deh insight gitu. Hebat. Kita aja mis Yes, bukan gue aja gitu. Gitu. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Iya, thank you Bang Titan. Iya, Hmm. Hmm. balik lagi mau apapun MK-nya ya Bunda. Kesadaran diri itu penting sekali. Jadi, ya sekali lagi kekurangan kita jangan jadi pembenaran. Atau kelemahan kita yang ada di MK kita masing-masing jangan jadi pembenaran. Buktikan kepada diri kita sendiri bahwa oh, that's not me gitu kan, yang jelek-jeleknya ya, yang kurang-kurangnya gitu. Jadi kita berjuang untuk membuktikan bahwa ya udah, kalau orang bilang tadi Mas Titan bilang thinking itu pelit sebenarnya sama ilmu gitu, nggak mau berbagi gitu kan.
kita malah semakin kita bagi, semakin kita sharing, rasanya malah semakin lengket gitu kan. Gitu. Jadi itu Mas Titan, Bang Titan. Insya Allah itu karena aku udah sadar diri dikit. Gitu Bang Titan. Insya Allah. Silakan yang lain. Aku mau tanya sekalian mau sedikit sharing aja sih, Bun sama Miss, boleh gak? Boleh Boleh, boleh kakak, Aku boleh kak. ini agak out of topic sebenarnya, tapi tadi sempat baca di PowerPoint itu kalau misalnya thinking itu kan lebih menganalisis dibanding berbicara. Nah, itu juga saya baru sadar kalau misalnya itu yang lagi aku lakuin sekarang gitu. Jadi kan aku baru banget masuk ke lingkungan perkuliahan gitu ya, baru tahun pertama juga. Terus juga aku punya, alhamdulillah punya teman dekat satu gitu. Nah, ini soal pertemanan di kelas juga, Bun sama Miss. Pertemanannya tuh kayak awalnya biasa aja gitu, semua main, semua deket gitu. Terus makin ke sini kayak saya sama teman saya yang satu ini tuh kayak susah buat fit in ke mereka gitu, Bun. Jadi kayak ngerasa orang-orang nih kok ngejauh ya gitu. Terus kan emang kalau misalnya di kelas itu bisa dibilang aku sama temen aku ini lumayan ambis gitu ya. Nah, eh, kadang kita berdua dijauhin gitu, bis kayak agak susah nih nyari kelompok gitu. Hmm. Sebenarnya nggak mau kepikiran, tapi kan ya gimana thinking gitu ya, suka kepikiran. Jadinya eh saya sempat cerita juga ke ayah saya yang di feeling extrovert. Jadi beliau ngasih tahu kayak ke saya kalau misalnya tuh sebenarnya saya tuh nggak salah gitu, tapi emang merekanya aja yang susah untuk masuk ke eh, lingkup pertemanan saya sama teman saya satu ini gitu. Jadi eh, kalau misalnya saya pikir-pikir sekarang tuh saya tuh kayak gimana gitu, apa yang bisa saya lakuin sekarang, terus juga eh, kata-kata dari ayah saya tuh takutnya malah jadi bumerang ke saya gitu. Soalnya mikirnya tuh kayak, ah palingan itu cuman kalimat penenang kali, kalau misalnya beneran orang-orang gak suka gimana ya, kayak gitu. Gimana ya Bun sama Miss itu? Oke, oh kakak, Kak Dewi thinking juga. Silakan Miss Aku Meli. thinking thinking extrovert. Oh, Ayah aku feeling extrovert. Extrovert. oke, oke. Kak Dewi, menurut kakak, kalau teman kakak lagi menjauh begitu, apa kira-kira yang kakak pengen lakukan gitu, biar deket gitu kak, biar mereka bisa nerima kakak gitu. Pastinya mau nanya sih kayak emang aku salah apa kayak gitu, kayak aku aku pernah buat kenapa ya gitu. Sudah pernah Nanya. melakukan itu? Eh, sudah, cuman mereka tuh kayak, oh, iya nggak apa-apa kok. Atau misalnya kalau aku misalnya pernah salah, pernah buat salah, terus aku langsung minta maaf gitu. Terus kayak, iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi setelah itu mereka malah kayak, eh, ayo sekelompok yuk. Enggak deh, gue udah sama yang lain katanya gitu. Oke. Terus perasaan kakak kalau misalnya dia tidak mau sekelompok sama kakak, gimana? Mencoba untuk baik-baik aja, maksudnya nggak semua hal harus dipaksain untuk kita dapetin kan gitu. Jadi kayak, oh ya udah gitu. Yes, itu. Kan kakak udah tahu apa yang harus kakak lakukan, Kak Dewi. Pokoknya lakukan dari dirimu sendiri, sayang. Mulai dari kakak Dewi untuk tetap eh, apa dari insight-nya itu tetap kind gitu dengan teman-temannya, tetap care. Pokoknya selalu tebarkan cinta, Kak. Tebarkan cinta. Jadi patahkan thinking itu yang dingin, kakak penuh dengan kehangatan. Lihat apa yang terjadi, Kak. Itu aja, Kak. Siap, Kak? Insya Allah sih. Yes. Makasih ya, Miss. Ya, Masya sayang. Allah, Ya, luar sayang. biasa. Betul banget nih apa Benar, tambahin. tadi ya, aku tambahin. Selalu kita berpikir ada intensi positif dari seseorang itu. Jadi dia misalnya agak menjauh dari kita, oh kita berpikirnya positif, mungkin dia ada apa dan sebagainya. Jadi yang positif aja, yang negatif disingkirkan. Itu tadi kita perbaiki innernya dari dalam, inside kita.
Selalu ada hal positif ketika orang itu tidak mau sama kita atau apa dan sebagainya. Pastinya ini pertolongan Allah. Nah, tapi ingat jangan cutek gitu ya. Tetap kita kasih senyum. Kalau kita, apalagi orang thinking, berbagi kepakarannya. Nah, kamu bisa apa? Aku mau sharing, mau nggak? Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Nanti Ya. teman kamu jadi merasa, iya ya, apa sih pentingnya aku ngejauhi Miss Dewi gitu loh. Apa sih pentingnya? Nanti dia jawab sendiri dan dia akan deket sama kamu. Oke? Gitu ya Miss Ya. Feli ya. Yes, betul sekali. Iya, memang untuk naik kelas itu ke mentality ya. Yang tadinya kamu misalnya nggak terlalu sensitif dengan orang, kok jadi kamu lebih sensitif ya. Berarti kamu sudah naik ke level yang mentality itu. Ya. Tahu yang mana baik, yang mana tidak. Ketika kita naik level, naik kelas, naik tingkat, pasti kan ada ujiannya. Nah, Hmm. ini salah satu ujiannya. Iya, Kamu iya, bisa lulus apa enggak? Gitu. betul. Kalau kamu nggak lulus, ya kecebur gitu loh. Masuk jurang. Kalau kamu lulus, kamu akan dapat ya tadi pahalanya, upgrade, dapat ditinggikan derajatnya dan sebagainya. Salah satunya mereka nanti akan berteman sama kamu. Gitu ya, Miss Meli ya? Yes, betul Oke, sekali Bunda. oke. Terima kasih, Makasih Masya Allah. Bun, makasih Semangat, Miss Miss. Ya Dewi. Kakak Dewi. Oke, ada lagi kah? Masih kok, kita masih ada waktu untuk tanya-tanya, Masya Allah. Iya. Untuk ada insight nanti kalau ini kita tambahin atau teman-teman mau nambahin nih terkait dengan tadi Ya. apa Kak Dewi ya, Kak Dewi nanya seperti itu ada Ya. nggak pengalaman langsung gitu loh? Mau sharing-sharing juga boleh ya, Miss Meli ya? Mm-mm. Sangat, sangat. Sangat Jadi boleh. justru Mhm. sharingnya dari teman-teman gitu yang udah dijalanin, terutama yang thinking-thinking nih. Ayo. Iya, Gitu. thinking-thinking nih. Mm-mm. Ada siapa lagi ya thinkingnya di sini ya? Mm-mm. Eh, Ini, Mbak Revi kayaknya thinking ya. Mbak Revi tadi ada pertanyaan. Ada Apa? pertanyaan deh kayak tadi ya. Coba saya lihat chatnya. Mohon maaf deh, asik banget saya. Izin masih di jalan. Oh, kok Pak Devi. Mana ya? Sebentar ya, Miss. Ya. Kita lihat pertanyaannya apa nih. Saya Oke, sebentar saya lihat lagi. Cara menaikkan level atau makom TI pada anak yang TI, Bu. Miss Melly. Tadi cara menaikkan level atau makom TI pada anak. Oh, jadi anak-anak kan naik makom dengan umurnya, Miss ya. Ya Iya. enggak? Iya, Kak Bun. Bun Ya. anaknya. Enggak penting, enggak sama dengan dewasa pastinya. Ya. Gitu. Coba dan mungkin gini. Ini thinking yang memang perlu validasi biasanya ya. Ketika dia sudah naik level tadi, apa namanya, sadar diri deh. Kalau misalnya istilahnya sadar diri gitu ya. Sadar diri untuk naik Ya. level. Itu gimana caranya menghilangkan validasi-validasi itu, Miss? Pengalaman-pengalaman, Miss Meli. Oke. Mhm. Oh, simpel-simpel aja kalau saya. Oh, di sini ada teman saya tuh. Ada yang namanya Komaria. Beliau Oh, adalah Masya seorang Allah. beliau adalah seorang guru tahsin Hmm. yang kami berjuang bareng gitu di komunitas untuk mengubah atau mengajak emak-emak untuk sadar diri gitu kan. Ya, alhamdulillah Bu Kokom harus tes Tiffin ya nanti di feedbacknya. Iya benar. Iya. Ya, ini Eh, maksud baik ya. Mm-mm. betul. Gimana? Gimana Kalau validasi? eh, Mhm. saya entah kenapa ya Bunda dari oh iya ya gini-gini, simpelnya gini. Bukan validasi. Misal kalau saya lebih ke guru misalnya, Mm. gitu. Jadi kayak eh dulu sebelum sadar diri nih, jadi adalah yang tidak otentik dari diri saya dalam artian entah apa nilainya tuh Bun ya. Saya misalnya ketemu guru nih, terus berusaha banget saya jaga banget itu keadaan kondusif misalnya. Beliau dari berkunjung ke rumah saya misalnya. Itu sangat saya jaga tuh gitu. Berarti kalau saya berpikir sekarang nih, berarti saya butuh banget validasi dari seorang guru bahwa oh, Miss sama anak-anaknya baik-baik banget ya. Oh, Miss Mm. ini banget ya gitu. Dan itu dulu Mm-mm. dulu berarti saya sebelum ketemu dengan kesadaran diri, saya bilang itu adalah salah satu saya butuh validasi. Tapi begitu saya benar-benar dengan kesadaran dengan ilmu kesadaran diri ini, that's
natural gitu, apa adanya. Mau ketemu siapapun, saya tidak pernah yang namanya berjaim-jaim ria gitu. Jadi kalau Hmm. kata Ariel Noah, selalu saya ajak teman-teman dimanapun, buka dulu topengnya gitu. Hidup Hmm. lo tenang kalau tanpa topeng gitu. Nah itu, jadi kalau saya memang sekarang ini, apapun yang saya lakukan, saya niatkan karena Allah. Benar-benar saya niatkan karena Allah yang saya lakukan. Ini Ibu Siti Komarni ini tahu betul. Jadi makanya beliau juga punya tasin dengan murid yang lebih dari 25 orang di komunitas beliau. Beliau selalu ajak saya, Miss, ayo dong tempat saya gitu untuk sharing kepada ibu-ibu muda yang lagi belajar tasin tentang kesadaran diri gitu yang Miss sering siarkan. Oh siap. Jadi dan saya benar-benar itu seperti istighfar dulu gitu. Mohon ampun terjadi ada riak kah atau terjadi minta validasi bahwa aku pintar kah itu saya beristighfar dengan banyak. Karena benar-benar kunciannya adalah apapun yang saya lakukan lillah karena Allah. Itu Bun. Ya, Yes. Masya Allah ya, luar biasa ya Bun ya, Miss Melly. Jadi teman-teman terkait dengan sadar diri, kalau validasi kita kepingin diakui pakai masking gitu ya. Kalau lebih ke konfirmasi itu lebih baik. Ya, konfirmasi benar nggak yang saya lakukan? Itu bukan validasi, Yes. Ya, konfirmasi namanya. apa Mungkin ya, ya konfirmasi dia takut salah dan sebagainya. Ada seorang guru ditanyain bukan untuk tadi saya begini bener nggak? Bukan untuk divalidasi, itu tadi keren, bukan begitu. Tapi masukannya di mana itu konfirmasi kita bedakan teman-teman ya, karena takut salah gitu. Karena manusia kan penuh hilap ya. Betul, ya, Miss ya. ya betul. Kemudian apa lagi ya, Miss ya? eh ada yang tadi mau saya sampaikan saya lupa. Nanti nantilah, insya Allah ya. Oke, Ya. Ibu Komaria. Oke. Jadi saya karena tadi dikenalkan, ternyata belum tes Steven ya. Nanti dia akan tes, dia akan Jadi tes. maksudnya gini, sadar diri juga Allah ngasih kita ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi sadar diri kita itu memang di track yang benar gitu. Karena sudah sepaket, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kekurangan Allah bilang diterima, diminimalkan, ditutupi dengan kita mengoptimal kelebihannya Allah gitu loh. Berarti mensyukuri ya, ketika kita mensyukuri nikmat maka akan diberikan lagi rezeki-rezeki yang lain kan gitu ya, nggak kufur nikmat jadinya. Kalau kita eh, menyadari diri itu kelebihan bukan kelebihan kita, kita merasa harus begitu, nanti malah kita kufur nikmat, capek, lelah gitu. Jadi sadar dirinya dengan kelebihan yang Allah kasih, kekurangan yang Allah titipkan itu sepaket. Gitu, gitu ya tambahannya. Karena kita bicara konsep Stephen, jadi kita harus pahami kelebihan yang Allah berikan. Apa Ya. di situ ya, kekurangannya apa. Tadi Bang Titan nanya apa ya? Thinking apa tuh tadi ya? Coba, Bang Titan boleh dibuka mic-nya? Saya lihat tuh. Tadi ada yang ditanya tentang thinking apa ya? Sebentar, saya naik ke atas dulu ya. Cara menaikkan level sudah. Naik ke... Mhm. Aduh, kemana ya? Kebanyakan ya. Sebentar ya. Ada yang ditanyakan, oke. Ada yang mau berbagi lagi? Komentar, komentar. Komentar, apa lagi? Bu Purwanti, Mbak Lia? Nih, Mbak Pur dari Tadi Magelang sampai sama-sama Mbak tuh, Lia dari sorry. Magelang ini. Ini baru baru apa ya? Udah lama ya. Ada juga. Ini lagi semangat semangatnya nih. Ayo, apapun yang teman-teman tanyakan silakan. Oh ini. Tanya untuk soal rangkuman, lebih mantap mana orang thinking apa orang insting ya untuk merangkum materi? Oh, tadi kan Miss Melly bilang, Ya. saya senang merangkum, gitu kan. Sedangkan insting kan merangkum juga gitu ya. Ininya apa salah satu cara belajarnya gitu ya. Deduktif, induktif gitu loh. Nah, sekarang kita minta penjelasan Miss Melly. Yang dimaksud merangkumnya, bedanya insting sama thinking apa nih Miss Melly ini? Enggak, silakan Miss. Yang Miss Melly tahu aja, paham. Iya, saya juga tidak tahu kenapa ya. Saya kok senang gitu merisume gitu dari setiap pembelajaran yang saya dapat dari siapapun gitu kan. Gitu. Nah, sedangkan eh, insting itu, ya insting ya, Mm-mm. ya insting itu memang udah lahiria gitu kan. Memang Mm. sudah kelebihannya. Jadi dia memang
suka malah mind mapping dia kan gitu untuk mengingat suatu pembelajaran itu, terus merangkum itu udah keahliannya dia, sudah nggak diragukan dari dalamnya, udah bener-bener kelebihan yang Allah anugerahkan dari lewat apa namanya MK-nya dia gitu. Benar itu Mm-mm. anugerah. Tapi kalau thinking ini saya ya versi saya ya itu mungkin lahir karena kesadaran diri Bunda gitu. Saya coba Hmm. tanya Ibu Komaria, dari setiap kita ikut kajian, terus saya berikan kan resume gitu, bahkan Betul. teman-teman nagih gitu. Itu relates nggak dari apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah? Ibu Komaria, buka mic. Iya, 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 Miss. Eh, Selama ini saya hadir bersama dengan Miss Meli di kajian. Bahkan saya ketika berhalangan untuk tidak hadir, saya pasti yang akan komen duluan di grup kajian itu, Miss, tolong ya untuk sharing hasil kajian tadi. Dan buat aku itu sangat luar biasa karena secara secara apa yang disampaikan Miss Meli dari ilmu itu memang menjadi pola pemikiran yang saya bisa pahami. Dan ketika Miss Meli mengisi sharing dengan ibu-ibu Tahsin di komunitas Tahsin, memang itulah yang dibentuk dengan seperti itu. Harus selalu mengulang, membaca resume yang sudah tadi ditulis, yang sudah ini dibaca agar bisa diimplementasikan dalam sikap dan karakter kepribadian kita agar menjadi pribadi yang sadar diri. Mungkin kalau saya dibilang mungkin kalau tes TV mungkin sama seperti Miss Bailey, pemikir. Ketika ini Bunda Hera ketika ada masalah, ketika kemudian Mm-mm. nggak ada masalah deh. Kita mau ada acara apa? Kita sudah berpikir jauh-jauh hari, kita pikirin, apalagi ada masalah. Tapi balik lagi dalam mengatasi masalah itu, balik lagi saya diingatkan selalu sama Miss Meli dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan lewat kajian tahsin, lewat kajian itu bahwa kamu boleh untuk menghadapi masalah itu ketika itu dengan secara manusiawi, tapi cepat-cepat untuk sadar diri. Dan saya sudah berusaha ketika menjadi pemimpin lingkungan, ketika permasalahan datang, mencoba mengatasi diri saya sendiri, nggak usah di sharing ke teman-teman, nggak usah disampaikan di forum, karena saya berpikir bahwa apa yang saya alami, kesedihan apa yang saya alami, masalah apa yang tidak perlu orang tahu. Ya, karena mungkin berpikir saya tidak mau menyakiti hati orang lain, Bunda Hera. Saya tidak mau ada masalah baru. Apakah itu bagian dari solusi menurut Miss Meli dan Bunda itu ketika saya mengambil keputusan-keputusan itu? Atau saya kadang ini sebenarnya itu saya orang yang pasrah atau sadar diri atau orang yang takut gitu loh Bunda Hera itu ketika saya banyak sekali mengambil keputusan-keputusan seperti itu udahlah biarin Allah yang akan menunjukkan atau apa itu gimana ya kalau menurut Miss Meli dan Bunda Hera dengan keputusan itu dan tadi dengan hasil kajian yang di sharing ini yang jadi makin terus belajar sama Miss Meli dengan di Tahsin itu sangat luar biasa apalagi perjalanan spiritual bareng Pak Sultan itu Miss Meli kemarin di bulan Januari itu saya iri Bunda Hera dengan Miss Meli Hmm. Kenapa? perjalanan tawafnya itu 7 kali putaran. Saya iri dengan air mata Miss Meli yang selalu mengalir. Itu saya iri karena sangat luar biasa. Beliau kenapa rasa tumbuh cintanya kepada Allah yang begitu dalam, yang tadi kesadaran dirinya yang sangat luar biasa yang aku ingin belajar seperti Miss Meli, aku ingin belajar seperti Bunda Hera yang dari saya dengarkan, walaupun belum menyimak banyak, tadi agak telat karena ada tamu, tapi saya yakin bijak dalam hal apapun. Itu Bun. Masya Ya. Allah. Wah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya. Bunda Komaria, kita tidak tidak jenuh-jenuhnya untuk minta Allah lembutkan hati kita.
Ya. Sebetulnya itu hidayah dari Allah ya. Jadi minta dilembutkan hatinya supaya bisa merasakan semua apa yang dihadirkan Allah. Itu biasanya. Kadang-kadang kita suka kelupaan. Ya, kelupaan minta dilembutkan hati, dijernihkan pikiran gitu ya, dilapangkan dada kita. Kemudian lisan kita dituntun sama Allah. Kadang-kadang kita ilmu kita nggak banyak, karena kita dituntun, dilembutkan. Insya Allah Allah yang menghantarkan hidayah kepada diri kita masing-masing. Itu aja, kita nggak ada apa-apanya, cuma karena perantara Allah aja, Allah yang ngasih gitu. Sehingga teman-teman diberi pemahaman gitu. Ya. Itu aja sih sebetulnya cuma minta. Kalau saya lebih kepada seperti itu, nggak luput untuk selalu bacain Al-Fatihah buat diri kita. Ya. Jadi kita kadang-kadang kita orang lain kita sendiri kan kita bacain ya. Itu Masya Allah ya apa ininya fadilahnya kita baca Al-Fatihah untuk diri kita. Dan kita minta tadi dilembutkan hati, dijagain lisannya, dilapangkan dadanya, dijernihkan pikirannya, dibaikkan langkah kakinya, tangan kita. Insya Allah tadinya yang namanya manusia mau marah, cepat sadar diri, refleksi jadi nggak marah gitu. Oh Miss Melly seorang thinking bisa yang ngingetin suami tadi itu mungkin ada anaknya yang sakit gitu atau apa. Itulah peranan suami istri ya kepada suami gitu ya. Sebetulnya hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak kita sadari itu yang membuat rumah tangga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah sih gitu ya, Miss Melia. Sepakat ya, Miss ya? Sepakat. Sepakat, sepakat. Hanya Iya. kayaknya Hmm. saya pernah Hmm. sharing ke nambahin aja ya kalau memang Ya, Bu silakan silakan. Komaria Hmm. Hmm. tadi bicara ini apa aku pasrah ya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita sering ngobrol mungkin belum terlalu Hmm. mendalam. Saya juga dapat satu informasi dari salah satu guru saya bahwa Hmm. sebenarnya Hmm. persoalan yang hadir dalam hidup kita itu dikarenakan kita selalu menyalahkan orang lain. Saya Hmm. yang benar. Tapi sesungguhnya solusinya adalah selalu balik ke diri kita. Bilang sama Allah, saya yang salah, orang lain yang benar. Kelar, Hmm. udah tenang luar biasa hidup kita, Bu Kokom atau Bu Siti Komaria. Masya Allah. Luar biasa, udah kuncian kita itu aja. Iya, Yes, iya, iya, Masya Allah ya udah. luar biasa ya. Jadi kalau bisa kebaikan yang kita lakukan itu nggak usah diingat-ingat lagi gitu ya. Yes. Tapi kebaikan orang Oh, kita ingat. betul, beliau beliau tahu betul kan beliau juga Ya, Masya orang Allah ya. ustazah ini kan Oh, oh bahwa ya. dalam hidup itu harus dua yang diingat, dua Iya, yang dilupakan. Betul Masya Bu Allah. Kokom? Iya, ya, Masya Lupakan Allah. kebaikan kita Ya. kepada orang lain, lupakan keburukan orang lain kepada kita. Hmm. Tapi ingat kebaikan orang lain kepada kita, ingat dosa kita yang banyak. Satu Ya, kesalahan kita. Masya Allah. Udah. Ya. Masya Itu Allah. yang harus benar-benar dipraktekkan ya Bun ya. Yes, Iya. harus. Iya, Masya Allah. Ini bagian daripada sadar diri ya. Sadar diri itu banyak banget ya ininya Yes, Bun. turunannya, Masya Allah. Jadi bedanya kalau orang thinking itu mungkin mencari intisarinya, kalau si insting itu merangkum, Ya, ibaratnya. Betul nggak, Miss betul, Melly? Bun. Betul, Nah, Bun. itu bedanya. Karena kan orang thinking itu kan dia nggak detail seperti orang sensing. Betul. Ya, Tapi dia mencari intisarinya. ya, Makanya dia selalu tanya dari mana, bagaimana prosesnya, outcome-nya seperti apa, ya. gitu ya, gitu. Yes, Tapi kalau orang sensing nggak mau cari dari mananya, udah ada capek-capek waktu saya habisin, udah saya lakukan, kan gitu ya. Nah, ya, tapi jadi versi terbaik, tidak copy paste gitu kan, kata Miss Melly. yes, Ya, gitu. Jadi sebetulnya teman-teman penting sekali ya untuk sadar diri kita naik leveling tadi personality, mentality, morality, spirituality. Di level spirituality, insya Allah tadi tidak ada kekurangan, yang ada cuma kelebihan yang menonjol. Jadi yes, semua rata di atas nih. Sensing, thinking, intuitive, feeling, insting udah sama levelingnya di atas. Gitu ya. Kembali lagi iblis godain, turun lagi. Apakah ke moral, ke mental atau personality, bahkan minus personality, minus mentality, minus morality, minus spirituality. Ya kita berharap kita ke naik. spirituality ya naik ya. Jadi saya jelaskan lagi Stephen itu sebetulnya di netral. Ya, Ya, kalau konselor dia ngobatin yang sakit jadi netral. Ya psikiater, psikolog gitu ya, kan punya permasalah ya. Jadi yang negatif jadi netral. Tapi konsep Stephen itu
ya, walaupun dia dari negatif sampai kepada positif, insya Allah, gitu ya. Niatnya kita naik level. Sadar diri untuk naik level agar dicintai dan diridhoi Allah. Ada lagi, Masya Allah, ada lagi nggak teman-teman? Mbak Reni, Afwan, ya kita masih ada 10 menit nih, Miss Meli. Masih ada 10 menit, mungkin kita Bunda Hera, kan ya. Bunda Hera, Iya, boleh Bu minta Titi. tolong ya itu Mm-mm. tentang kesadaran diri. Terus terang aja saya Mm-mm. kepingin bisa nangis di depan Ka'bah, tapi selama ini belum bisa nangis gitu. Oke. Makanya saya ngiri. Tadi Mm, Bunda apa lihat Meli. terus eh tumbuh perasaan itu Mm. betul-betul saya ngiri karena kepingin saya seperti itu tapi belum bisa. Terima Mas, kasih. praktekin yang tadi Miss Meli sampaikan ya, gitu ya Miss ya. Yes. Jadi di putaran pertama mungkin Miss Meli, putaran kedua sampai putaran ketujuh nih, apa yang membuat supaya dilembutkan hatinya itu bisa sampai ini, apa yang dibayang coba mungkin Miss Meli bisa sharing di sini. Oke. Nah, tadi saya merasa bahwa Allah itu Hmm. sudah Terutama ibu memberikan ya. Mm-mm. simbol-simbol dan tanda-tanda yang ada di sekitaran Ka'bah itu. Jadi Iya. saya maknain betul. Dan saya selalu menghadirkan Allah itu benar-benar ada di hadapan saya. Saya benar-benar menghadirkan Allah itu, dia melihat saya. Walaupun di situ ratusan bahkan ribuan orang. Tapi saya yakin banget itu. Allah Mm. itu ada. Masya Jadi Allah. diri saya ini ya ya sekedar ruh yang bersemayam di jasad saya yang berjalan itu. Tapi saya merasa bahwa ya Allah memang benar-benar saya mengadu gitu. Seperti ya Allah yang rasa syukur juga selain Mm. dosa gitu. Di mana saya diamanahi 30 jamaah yang kemarin memang Mas Ultan dan Bu Komaria ini berbarengan sama saya. Di situ pun saya doanya Bunda, demi Allah tuh Mm. sobat tinggal, ya Allah kabulkan semua permohonan jamaah yang saya bawa ya Allah. Kabulkan ya Allah semua permintaannya ya Allah. Pengampunan dosanya, rezeki yang berlimpahnya, keluarga sakinah mawadahnya. Itu terus yang saya minta sama Allah. Jadi udah lupa dengan diri sendiri Bunda, beneran. Yang saya minta hanya kembalikan saya kembali ya Allah, kembalikan saya kembali ya Allah. Jadi memang hadirnya Allah itu insya Allah bisa Bunda Titi. Tapi dengan kita merunduk dan tawadu kepada Allah. Mengakui kesalahan kita kepada Allah. Kosongkan hati kita. Akui kesalahan kita. Hamba yang bersalah ya Allah, maafkan, ampuni saya. Saya siap belajar ya Allah. Kalau itu sudah hadir, itu zikirnya terbaik kita. Zikir terbaik kita mengakui salah sama Allah. Insya Allah Bu Titi, Ya, hadirlah kembali Bu Titi. Itu akan Insya kita Allah. dapatkan. Yes. Amin. Iya. Terima Sedikit kasih. menambahkan Bunda Hera Mhm. dari perjalanan spiritual yang Bismillah dapatkan di Baitullah selama saya bersama-sama dengan Miss Meli di dalam suatu organisasi itu dalam kegiatan organisasi apapun itu Miss Meli dia jarang meneteskan air mata gitu. Hampir saya juga nggak pernah lihat Miss Meli meneteskan air mata. Makanya Yang ada itu tegas. kayaknya iya dengan lantangnya, dengan tegasnya memberikan ice breaking yang bikin ibu-ibu makin kocak, makin ketawa. Ibaratnya kalau sudah di panggung bagian saya bagian yang kalem, Miss Meli bagian yang ini gitu kan. Dan makanya begitu ke Baitullah itu yang sangat luar biasa. Itu malah justru saya yang tak cengeng banget jengeng. Ketika orang ngomong sedikit saya udah pasti mewek bun, mewek gitu. Tapi ketika di Ka'bah ya nangis. Tapi kok tidak bisa sampai 7 kali putaran. Dan saya melihat sendiri Miss Meli di dalam 7 putaran itu air mata itu nggak pernah berhenti. Itu yang ya mungkin itu menjadi dambaan semua yang ingin mengunjungi Baitullah Ya, ya. air mata pingin tertumpah dengan Iya. ampunannya Allah dan mudah-mudahan bulan November bersama Miss Meli pun bisa berangkat kembali ke Baitullah. Masya Amin. Allah, Barakallah. Baik, terima kasih apa Bu Komariah ya sharing-sharingnya menguatkan kita untuk sadar diri ya, ya sesuai tema kita.
Sudah jam setengah 10 kurang 5, masih 5 menit nih, teman-teman. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau sharing lagi kah? Nah, kalau enggak, nanti kita closing statement dari Miss Meli apa? Ya, kemudian kita foto bersama gitu ya. Jadi ada, adakah? Udah nggak ada kayaknya. Oh, udah nggak ada ya. Siap. Ya, udah jam sekian ya. Nanti insya Allah kawan-kawan semua, besok kita akan ada episode in tweeting. Itu tidak kalah serunya, tidak kalah materinya, karena semuanya berangkat dari hati yang dalam ya. Ya. Besok Ustadz Rizky ya, seorang in tweeting, ditemani oleh moderatornya Ayah Jupri. Saya Ya. bagian perempuan nemenin, yang laki-laki nanti sama Ayah Jupri, pasangan saya. Jadi memang Kita di belajar bareng lagi. di konsep Steven ini kalau bisa kita sekeluarga sama-sama kenal, jadi kita tambah paham mengenal diri, ya pasangan, ya anak-anak kita, jadi lebih baik. Tujuannya kan gitu, mengenal konsep Steven ini, bukan makin menjauh tapi makin mendekat dengan Allah, makin takwa ya, makin mendekat sama Tuhan yang Maha Esa. Ada Suster Petri nggak di sini? Rajin juga Suster Petri ini biasanya, gitu ya teman-teman. Kita berharap seperti itu. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman doakan kita bisa setiap bulan begini, karena sebetulnya tim promotor SCA ini BM-nya Masya Allah ya, Allah mudahkan. Nanti bisa sharing setiap bulan, jalan semuanya kebagian nih. Kebagian promotor kami untuk sharing-sharing ilmu ya. Ya, ini bagian dari apa sih visi besar kita untuk berbagi ilmu, salah satunya ya, supaya jariahnya lebih banyak ya teman-teman. Ya, rasanya cukup sekian ya. Terima kasih Bunda Meli atas waktunya, ilmunya. Semoga Allah berikan sisa umur yang bermanfaat. Kan Miss Meli tambah takwa kepada Allah. Ya, Amin, amin. kita juga pastinya ya, teman-teman ya. Ya, yang hadir di sini kami doakan ya, semoga kita dimudahkan Allah untuk menyadari diri kita, sehingga kita Amin. lebih takwa kepada Allah, lebih bersyukur dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Miss Meli, closing statementnya apa? Pesan buat yang hadir di sini. Baik. Pokoknya teman-teman semua di Hari Pendidikan Nasional, di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 ini, kita mulai hadirkan kesadaran diri kita dari diri kita. Gunakan waktu sebaik mungkin teman-teman. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diganti dan waktu tidak bisa disimpan, apalagi ditransfer. So, gunakan waktu kita, terbaik kita untuk versi kita masing-masing. Pastinya juga waktu terbaik kita untuk Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, Bunda. Mohon maaf atas kekurangan, karena kesempurnaan itu pastinya milik Allah, pastinya. Kelebihan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan itu adalah milik saya sebagai manusia biasa. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Masya Miss. Allah. Terima kasih Kita juga. foto bersama dulu ya, Mbak Saskia. Silakan Mbak Saskia. Kita foto dulu, baru nanti ditutup dengan doa penutup majelis. Silakan Ini Mbak Saskia. teman-teman semua ya di on cam kameranya kita foto bersama dulu. Besok-besok kita foto dulu ya, karena ini udah padat nih. Iya. Ini ya. Boleh. Kita nggak berpikir ke sana ya. Oke, silakan. Jarinya yang sudah tes tipin. Ya, oke, yang sudah tes Steven gini, Bu Komaria kira-kira aja. Tapi nggak boleh dikira-kira sebetulnya. Katanya mau seperti Miss Meli, telunjuk aja. Oke, tunjuk aja. Oke. Ya, 1, 2. Ya baik, terima Oke, ada kasih. berikutnya nggak ada ya? Oh, oke, cuma tinggal 210 orang, Masya Allah ya. Dari yang sedikit semuanya bisa menjadi daya jalan. Baik, Mbak Saskia silakan ditutup. Ya, insya Allah luar biasa banget malam ini materinya, Miss Meli. Ilmunya nggak cuma nambah wawasan doang nih, tapi juga bikin kita sama pentingnya kesadaran diri, khususnya buat para thinking, MK yang lainnya juga, dan yang hidup bareng thinking juga. Terima kasih banyak untuk Miss Meli yang sudah berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya yang super inspiring. Dan tentunya terima kasih juga untuk Bunda Hera sebagai moderator
dan teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah sharing dan bertahan sampai akhir. Semoga ilmunya bisa langsung kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah juga, ilmunya membawa bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman semua, jangan lupa kita akan lanjut di edisi-edisi berikutnya setiap malam hingga tanggal 30 Mei. Untuk besok edisi Intuiting ya, yang pastinya nggak kalah menarik. Jadi pantengin terus informasinya yang kirim di grup. Ajak juga teman-teman yang lainnya untuk ikut webinar ini, karena webinar ini tuh sangat bermanfaat. Sayang banget nih ilmunya kalau ditinggal gitu. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurangnya datangnya dari kami. Kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Meli, terima kasih daerah, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kita bertemu lagi besok di edisi Intuiting. Oke, ya kita tepuk tangan virtual. Ya. Oke, Terima kasih sampai semuanya. Terima jumpa. kasih. Terima kasih. Makasih ya Miss Meli, Terima teman-teman semua kasih ya. Miss Meli, terima Ya, kasih ajak yang juga. lainnya ya. Oke. Terima Miss Meli. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. beristirahat ya. Ya, Sama-sama Bunda. Ya. Oke. Semuanya. Ya Assalamualaikum. tutup. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, Dua, 3. tiga.